Paham ora iki? Jadi takhirul tabligh takhirut tablighil bayan sampai waktu hajat boleh. Takhirul bayan tidak boleh. Nah, ngono lho, takhirul bayan ila waktu hajat gak boleh. Loh, kenapa takhirul bayan sampai pada waktu hajat belum sampai? Karena akan terjadi taklif bima la yutaku, sehingga bertentangan dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini, tapi di dalam urusan apa itu namanya teologi boleh-boleh saja, karena fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu, Allah melakukan apapun diperbolehkan, segala perkara yang mungkin itu diperbolehkan, sehingga takrif kepada orang yang tidak mampu itu boleh, yang sehingga ketika ada orang tidak mampu terus melaksanakan terus disiksa oleh Allah boleh. Cuman tidak pernah terjadi kecuali tidak mampunya bi'ilmillah, bukan bi'ilmi, bukan selainnya bi'ilmillah. Sehingga seperti Abu Jahal, Abu Lahab yang oleh Allah Ta'ala diketahui tidak akan iman, ini tetap boleh taklif semacam itu. Karena apa? Tidak mungkin terjadinya tersebut, mukhalnya itu mukhal bi'ilmillah. Artinya yang tahu mukhal itu karena Allah Ta'ala yang tahu bahwa dia tidak akan terjadi. Berarti untuk takhirul bayan sampai waktu hajat ini ada dua pandangan. Satu mengatakan boleh karena fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Kedua mengatakan tidak boleh karena tidak secara akal juga nggak boleh, teologi juga nggak boleh, dikarenakan akan taklif dengan perkara yang mukhal, taklif kepada perkara yang dia tidak tahu. Lalu menurut pandangan yang takhirul bayan itu tidak boleh. Bagaimana kalau takhirul ilmi, takhirul ilam? Apa boleh? Yang mukhtar bisa terjadi mukallaf yang maujud ini tidak ngerti kalau itu ditaksis. Jadi mukallaf yang maujud dengan tidak ngerti kalau itu ada mukhasis. Bahkan boleh dia tidak mendengarkan karena jauh atau bagaimana, sehingga tidak tahu tentang adanya mukhasis. Itu nggak apa-apa. Apalagi yang itu yang khilaf mukallaf yang maujud. Mukallaf yang maujud pada waktu itu, pada waktu sahabat, misalnya sahabat yang jauh dan ini nggak tahu bagaimana. Ini nggak bisa kalau menurut Mu'tazilah. Kalau kita boleh-boleh saja. Kenapa? Ini bukan takhirul bayan tapi takhirul ilmi. Loh, karena jauh. Nah, jauh itu karena kamu tidak meneliti. Orang kalau nyedak ajarannya kan yang nggak teliti. Ada tuh. Nah, sehingga bolehkah sahabat menghukumi berbeda yang dia tidak mengerti bayan karena tidak mendengar, padahal waktu itu wujud? Ini yang menjadi khilafiyah. Menurut Jabai gak boleh, kalau menurut Al-Sunnah boleh. Loh, kenapa? Ya memang oleh Allah Ta'ala tidak beritahu. Menurut Jabai tidak boleh dikarenakan di situ takhirul ilmi bil bayan. Kalau takhirul ilmi bil bayan ini akan menjadi mengkhawatirkan sebab taklif dengan perkara yang tidak diketahui.
Kalau menurut Ahlussunnah Jamaah boleh-boleh saja. Kekhawatiran takhirul bayan dalam hal ini tidak ada. Karena memang tidak ada takhirul bayan, bayannya sudah ada. Hanya saja dia tidak meneliti tentang adanya bayan, itu termasuk taksir, gegabahnya mereka. Karena gegabah ya nanti ya kena pasal kalau memang gak sengaja ya keliru apa gak dosa, tapi tetap hukumnya akan dibatalkan. Karena ngoten lho. Kalau orang-orang yang wujud setelahnya wurudul mukhassis, seperti kita wujud setelahnya wurudul mukhassis, nggak tahu, sangat mungkin itu bisa terjadi. Gak ngerti sak pirang-pirang urusan. Ayo paham lagi? Jadi bedakan antara takhirul bayan dengan takhirul iklam wa takhirul ilmi. Ya cuma iklam ya ilmi bodoh ya. Berarti bagi kita yang tidak tahu sebenarnya ada mukhassis, kemudian kita menghukumi, mengamalkan, ya gak dosa, tapi tetap salah. Contoh saja gampangan. Sekarang ini banyak orang-orang yang memahami, bukan dari Quran hadis. Imam Syafi'i mengatakan bahwa bacaan Quran tidak bisa usul secara umum. Padahal kalau kita tahu Imam Syafi'i itu ziarah kepada Abu Hanifah. Selama 7 hari beliau tidak kunut di sana, dan beliau selalu menghatamkan Quran setiap hari. Ketika khatam selalu dihadiahkan kepada Abu Hanifah. Makanya orang-orang yang mengatakan Imam Syafi'i mengatakan tidak bisa usul, ini salah. Loh, perlu kita maklumi karena dia tidak tahu. Gak bisa kita katakan salah karena nggak tahu, nggak bisa. Bisa nggak tahu itu tetap ditaklif, disalahkan bisa, menurut. Kenapa? Karena takhirul ilmi ini memang bisa. Nah ini Buya Hamka dulu tidak berfatwa tidak boleh kunut. Raweh ya anak apa itu 8 dan tidak boleh wasilah ziarah kubur. Tapi setelahnya tua malah memperbolehkan semuanya. Terus ditanya, kenapa kok terus berubah jamnya? Dulu yang saya baca kitab banyak 1. Tapi setelahnya saya baca kitab banyak, ternyata boleh semuanya dari akhirnya. Betul. Bedanya tegriku. Makanya kalau sekarang orang-orang tidak ngerti dalil-dalil lain, kitab-kitab lain hanya kitab 1 saja, disalahkan bisa. Tapi kalau cara Jabai gak bisa itu karena tidak mendengar, ya. Nah, tidak dengar itu bagi kita itu sebagai langkah taksir dari mereka. Kenapa tidak memaham? Tidak memahami. Kenapa tidak meneliti? Paham nggak? Nah, maka kebenaran agama pun, kalau dulu memang tidak mendengarkan Islam, akhirnya tidak ngerti tentang Islam, gak apa-apa, itu zaman fatrah. Ini masuk di dalam firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula ayyuhal musibin. Aku tidak akan menyiksa kepada orang sebelum datangnya Rasul. Ya lebih terus datangi Rasul, tapi saya kira Rasul wis datang, cuman kita nggak tahu. Nah ini nggak tahu bukan karena ada apa itu namanya nggak tahu. Islam sudah dengar Islam tapi nggak tahu kebenaran. Kenapa gak mau meneliti? Ini tetap berdosa. Bisa ditaklif, bisa dijadikan dosa hal ini.
walaupun tidak mengerti tentang bayan. Karena tidak ngertinya bukan tidak ada bayan, tapi dia tidak ngerti, nggak mendengar. Lah ini kan orangnya nggak ngerti, kenapa ditakrif kan termasuk tabliku malam itu? Nggak bisa, karena dia mestinya harus meneliti. Ini loh, wong sudah ada, sudah dengar, mesti harus diteliti. Jadi tahu, nggih. Jadi kalau kita kembangkan semacam itu, makanya kalau sekarang orang-orang non-Islam tapi sudah mendengarkan Islam, tidak tahu kebenaran, ini nggak bisa kita jerat dengan dawuh wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah, yang berarti taklif, karena tidak ada, aku mentaklif orang yang tidak bayan, tidak ada bayan, nggak bisa. Kenapa? Untuk tidak diperbolehkan taklif, tidak boleh terjadi mukallaf tidak ngerti, itu mukallaf yang wujud pada waktu wurudul bayan. Sekarang mukallaf sudah ada wurudul bayan, cuma gak mau ngerti dan tahu ada Islam. Kalau tidak seperti itu, semuanya orang-orang yang non-Islam yang tidak ngerti tentang masalah kebenaran Islam, iki yo mlebu swarga kabeh. Kenapa? Saya nggak ngerti kok. Ini bukan, ini tidak bisa dikatakan takhirul bayan, tapi takhirul ilmi. Nggak apa-apa semacam ini. Tetap karena kamu tidak, walaupun kamu tidak tahu, tetap bisa ditaklif. Kenapa? Kamu tidak meneliti. Paham ora? Tak gitu. Dan mayoritas saya nggak ngerti. Orang Islam beda pirang-pirang. Kalau yang tak kira ini yang dapat jelimet orang Islam, yang zahir saja, yang zahir saja seperti orang-orang non-Islam kan, yang zahir tentang keberadaan Nabi Muhammad dan seterusnya kan gak ngerti, memang gak ngerti. Tapi walaupun gak ngerti tetap berdosa. Kenapa? Boleh mukallaf tidak mengerti tentang mukhasis, tidak mengerti tidak adanya bayan. Setelahnya wurudul bayan. Ngoten lho. Lek boleh berarti ya tetap ditaklif. Lain kalau mengatakan yang tidak boleh. Nah, kalau yang tidak boleh, wah surga kabeh niku. Jadi untuk dia ini kan pun kitab-kitab mereka ini kan pun jelasnya Islam kan pun. Nah, iya wis, lah. Lain kalau kau wurudil bayan, macam ini nggak ngerti, macam yang terdebat seperti orang-orang hidup di zaman Fatrah, itu tetap tidak ditaklif. Nah, terus orang yang ketika waktu datangnya Kanjeng Nabi, nah ini yang belum diberitahu, ini khilaf. Khilaf kalau menurut Jabai tidak bisa. Kalau menurut kita tetap boleh. Tak, aku adamul ilmil mukallaf al maujud bil khasis. Sehingga orang-orang yang pada waktu zaman Nabi Muhammad tapi tidak ngerti kebenaran dari Nabi Muhammad, tidak ngerti bayan dari Nabi Muhammad, ini tetap menurut yang memperbolehkan. Ini mukallaf, dosa. Nah, ini ku kenapa 5 fihi minal karena adamu ilmil mukallafil mukhassis bi alam yabkhas anhu taksirun minhu. Lho lek sing kaya ngeten iki lho. Kalau kita tidak bicara dalam usul dan fikih gak enak.
Nggak ada penjelasan semacam itu, nggak ada. Tapi kita pakai usulnya, gampang jawab. Jajal tak orang ngono kae ini ning fikih kae ini. Nggak dijelaskan dengan cara detail. Nggak ada penjelasan secara detail, nggak ada. Tapi dengan kita belajar usul, bagaimana orang-orang yang tidak ngerti kebenaran Islam pada waktu zaman Nabi? Khilaf, nggak ya? Khilaf. Tapi kalau orang yang setelahnya Nabi ini, tidak ada khilaf di sana. Tidak ada khilaf. Yang mutafak orang yang sebelum ada bayan, ngono lho. Di zaman Fatrah. Nah zaman Fatrah saja itu untuk dalil akli masih khilaf. Menurut Mu'tazilah untuk dalil akli tidak bisa. Yang terlaku hanya sami. Dalil akli berarti untuk iman, kalau tidak iman berdosa dia. Kenapa? Karena punya akal. Nah, ngono lho. Paham? Kenapa gak mikir? Makanya Mu'tazilah ngomong sing tak durunge Fatrah, kalau di situ gak iman dengan Allah. Sudah ada nabi-nabi dulu kan. Ini tetap berdosa. Ya ora bener ya ngoten ya. Mirip bener lho. Amal akliyu fatafaku ala jawazi ayasma Allah ayusmi Allah al-mukallaf al-am min gari ayu alimahu ana fil akli ma yukhassisu wukulan ila nadarihi. Kalau dalil-dalil akli semuanya sepakat, bisa Allah tidak memberitahukan ini mukhassis. Kenapa? Cukup dengan memberi akal, berarti orang itu suruh ngangen-ngangen dewe berarti ditaksis. Mulanya seperti Innallaha 'alal 'arsy istawa. Allah berada di arsy. Ini ada mukhassis. Allah tidak berada di tempat. Mukhassisnya akal. Akal apa? Allah Ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Akal tahu berarti Allah itu tidak bertempat. Anu. Karena bertempat itu sifat khawatis, Allah tidak akan menyerupai dengan khawatis. Nah, ini Allah tidak pernah memberitahukan tentang akalmu ini sebagai mukhassis, nggak perlu. Kenapa bukulan ila nadhari mesti kowe mikir di sana dulu lah. Paham orang ini? Waqad aqwana ba'da sahabat lam yasma'al mukhassis asamiyah illa ba'da khidin. Dan memang terjadi sebagian sahabat tidak mendengarkan mukhassis yang sam'i kecuali sampai masa yang lama. Contoh seperti setelah wafatnya Rasulullah, Dewi Fatimah menuntut warisan. Nah, tapi akhirnya dijawab oleh Abu Bakar. Kalau Fatimah karena berdasarkan dalam firman Allah, yusikumullahu fi auladikum li zakari mislu hadil unsayain. Tapi di kai hujjah oleh Abu Bakar Rasulullah mengatakan nahnu ma'asyiral anbiya la nurisu ma taraknau shadaqatun. Narisu ala nurisu ma taraknau shadaqatun. Bisa maris tapi tidak bisa diwaris. Tidak bisa memberi warisan, apa yang aku tinggalkan semuanya sedekah. Nah ini Dewi Fatimah ketika itu maujud pada waktu itu, tapi gak dengar, gak masalah. Ini dalil yang bagi kita mengatakan ya juzu.
Ada lho. Fastaja Ali Abu Bakar radhiyallahu anhu bima rawahu laha min qali la nurisu ma talabna sadaqah akhrajahu Syekhani. Wa minhu Umar radhiyallahu anhu nasam khasisul majusi min qalihi ta'ala faqtul musyrikin haitsu zakarahum faqala ma adri kaifa asna'u. Di dalam firman Allah faqtul musyrikin min haitsu wajadtumuhum. Musyrikin semuanya harus dibunuh. Dalam peperangan ketika dia memerangi dan bagaimana untuk orang-orang Majusi, apakah ini termasuk harbi? Terus bolehkah orang Majusi membayar fidyah, membayar jizyah? Padahal di sana waktu musyrikin barat min Allah wa rasulillah ladzina ahadum minal musyrikin fasiqu bil ardi arba'ata asyhur, terus sampai ana faqul musyrikin hatta yu'tul jizyata ayatin wa hum syahirun. Nah, itu hanya ahli kitab yang bisa untuk diberi jizyah. Lalu bagaimana Majusi? Majusi tidak ahli kitab. Sayyidina Umar mengatakan ma'adri kaifa asna'u aifihim. Bagaimana untuk dengan Majusi? Saya enggak ngerti. Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan sannu bihim. Sunnata ahli kitab, perlakukan seperti kelakuannya ahli kitab. Akhirnya boleh Majusi bertempat di negara Islam dengan membayar jizyah. Ada loh, paham nggak? Nah, boleh. Sehingga apa yang telah dilakukan oleh Majusi diakomodir di dalam agama Islam. Artinya ditoleransi oleh Islam. Karenanya ketika Majusi kawin dengan keluarganya, mahramnya, Majusi niku rabi karo anake padha karo apa yang dilakukan sampai Bahrom al-Majusi. Lah banyak orang Majusi yang kawin dengan mahram yang jelas bertentangan dengan Islam, tapi oleh Sayyidina Umar, oleh Abu Bakar dibiarkan selama tidak minta hukum kepada kita. Kenapa? Karena menurut agamanya mereka boleh. Itu kan ahli kitab, perlakukan Majusi seperti perlakuannya ahli kitab. Dan ini Sayyidina Umar itu ada jelas mukhasis dari Rasulullah, tapi Sayyidina Umar tidak ngerti. Oh, tidak masalah. Padahal beliau maujud inda wurudil bayan. Nah, ini cara Mu'tazilah kan nggak boleh. Kalau cara Al-Jabai kita nggak bisa mengatakan Mu'tazilah walaupun Jabai Mu'tazilah, karena tidak semuanya Mu'tazilah juga sepakat dengan Jabai. Paham toh? Waktu musyrikinah kata yujil jata ada syakirun. Terus ternyata Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Sayyidina Umar, sannu bihim sunnat al-kitab rawahu Syekhani rawahu Syafi'i radhiyallahu anhu. Rawahu Bukhari anna Umar lam yakhud al-jizyah minal Majusi. Diriwayatkan pada waktu pemerintahan Sayyidina Umar ini tidak mau mengambil jizyah dari Majusi karena bukan ahli kitab. Baru setelahnya Abdurrahman bin Auf mengatakan anna Rasulullah akhadhaha min Majusi Hajar. Ternyata Rasulullah mengambil jizyah dari Majusi Hajar. Ini berarti takhirul ilmi.
Bagi mukallaf yang maujud pada waktu zaman Nabi tidak ngerti adanya mukhasis, tidak masalah, menurut, tidak masalah. Kalau yang setelahnya zaman Nabi sekarang nggak ngerti mukhasis, wah yus lebih gak masalah. Lebih gak masalah, menurut. Soal ganti ngawur begini. Nah, yang sahabat yang ketemu saja gak semuanya tahu. Lu apa mana sing saiki? Dan ya cuman nanti kita klasifikasi kalau di dalam furu'iyah asalkan tidak taksir, sudah berusaha kok gak ketemu ya insya Allah ora dosa menurut saya. Tapi ya tetap salah. Ngaten. Wis paham. An-nasku pun di sini. Nasakh ini masalah sensitif. Karena membatalkan dalil. Dalil ini dinasakh lagi, wah itu harus ada dalil yang akurat. Yang sekarang banyak sekali orang menggampang mengatakan dalil ini mansukh. Nah, itu harus lebih hati-hati. Nah, dalil itu mansukh. Nasakhnya yang mana? Itu sing anu nih. Nah, lek ora enek dalil langsung tegas, ada yang mengatakan hadza nasikhun. Termasuk seperti Ibnu Hazim mengatakan ayat-ayat kital Faktul musyrikin min khaswajatumu itu menasakh dari 200 lebih ayat yang mentoleransi kepada orang-orang non-Islam termasuk apa itu namanya la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innama yanhakumun alladzina qatalukum fiddin wa akhrajukum min diyarikum an tuwalluhum. Iki dinasakh. Terus ayat lakum dinukum dinasakh. Nah, ini yang perlu dikaji. Yang akhirnya keras terus dibunuh kabeh. Nah, sekarang banyak yang ndok bukan nasakh, ya tetap berlaku. Nah, kemudian menghamalkan fatul musyrikin min khaswajatum itu bagi orang yang merangi, sing gak merangi ora ngoten ya. Itu masalah itu. Ya pun. Allah alam bisawab iki pamong pemanasan dhisik, Al-Fatihah.